Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وصفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين إلا أن قال الصلاة نور المؤمن. Sunan Kitab Jami' As-Shaghir halaman nomor hadis 5180 diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu adalah cahaya orang beriman. As-salatu nurul mu'min. Salat adalah cahaya orang beriman. Ketika seseorang kembali ke kegelapan akhirat, berjalan dari mahsyar sampai ke surga Allah, maka orang beriman akan dituntun dengan cahayanya masing-masing. Ada memiliki cahaya kecil hanya untuk dirinya sendiri, ada memiliki cahaya yang sempurna bisa membantu saudaranya. Tapi orang-orang munafik berkata pada hari itu kepada orang-orang beriman, biarkan kami menumpang dengan cahayamu. Maka dikatakan di belakang ada cahaya. Maka dia pun kembali ke belakang untuk mengambil cahaya, lalu dia tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Maka dia tidak tahu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia nyasar masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang yang tidak salat, maka dia tidak punya cahaya di akhirat. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka dalam sebuah hadis ancaman bagi yang meninggalkan salat, yang meninggalkan salat satu kali akan disiksa di dalam neraka satu ukub. Satu ukub adalah 80 tahun, sementara setahun 360 hari, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-salatu khairu mawdu'. Salat itu adalah sebaik-baik perintah. Mawdu' artinya perintah. Arti dasarnya yang diletakkan oleh Allah sebagai yang mesti dilakukan. Salat itu adalah khairu mawdu', sebaik-baik perintah. Faman istata'a, maka siapa saja yang punya kemampuan, ay yastakthira, bahwa ia memperbanyak, apa ini perbanyak? Salat. Ada maf'ul bih yang dibuang.
Maka dalam kitab Nahwu kita baca di antara hukum hakam maf'ul bih adalah boleh dibuang ketika sudah maklum. Maka dibuanglah maf'ul bihnya. Maka siapa saja yang mampu untuk memperbanyak, fal yastakthir, maka hendaklah ia memperbanyaknya. Maka hendaklah ia memperbanyak. Tetap juga maf'ul bih dibuang, memperbanyaknya salat. Maka Imam Ahmad bin Hanbal katakan, saya mampu 300 rakaat setiap malam. Yang lain mengatakan saya mampu 100 rakaat setiap malam. Yang lain mengatakan saya mampu puluhan rakaat setiap malam. Maka salat seseorang baik di malam hari maupun di siang hari, salat sunnah mutlak itu tidak memiliki rakaat yang terbatas. Tidak memiliki rakaat yang terbatas. Jumlahnya seberapa yang kita mampu. Mana dalilnya salat itu 300 rakaat setiap malam? Ada dalil? Bukan tidak ada dalil, kamu enggak baca. Ada dalilnya. Nabi bersabda, "Faman istata'a yastakthir falyastakthir." Siapa saja yang mampu memperbanyak salat, maka hendaklah memperbanyaknya. Memang tidak boleh zuhur ditambah jadi 6. Tidak boleh subuh karena waktu panjang kita buat jadi 8. Kita buat salat subuh, kemudian salat setengah subuh, duha setengah, duha lebih setengah, duha sempurna, memang enggak ada. Tapi yang boleh diperbanyak itu adalah salat-salat sunnah mutlak. Witir enggak boleh ditambah lebih pada 11. Duha tidak boleh lebih daripada 12. Zuhur tidak boleh pada rakaat lebih pada rakaat yang telah ditentukan. Tapi salat-salat sunat mutlak itu boleh seberapa yang kita mampu. As-salatu qurbanu kulli taqiyyin. Salat itu adalah ajang pendekatan diri. Qurbanun, sarana pendekatan diri kepada Allah bagi setiap orang yang bertakwa. Kulli taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Sejauh mana seseorang ingin mendekat dengan Allah, maka sarana yang paling cepat itu adalah salat. Seseorang yang memperbanyak salat sunat di dalam hidupnya, memperbanyak ibadah salat sunat dalam hidupnya, maka Allah akan mencintainya. Ketika Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menjadi matanya yang ia memandang dengannya. Allah akan menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Allah akan menjadi kakinya yang ia melangkah dengannya. Artinya Allah akan bantu setiap gerak-geriknya. Itu mana Allah menjadi. Bukanlah Allah berubah menjadi tangannya. Maka perlu ditakwil karena tidak sesuai dengan pemahaman akidah. Setiap ayat-ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah, dengan ketuhanan yang tidak cocok dengan sifat ketuhanan, maka wajib hukumnya untuk ditakwil. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi akidah Wahabi tidak boleh ditakwil. Itu akidah Wahabi. Sehingga kalau banyak orang-orang soleh, maka Allah sudah jadi kakinya orang soleh. Si A jadi orang soleh, Allah jadi kakinya. Si B jadi orang soleh, Allah jadi kaki si B. Jadi Allah itu jadi banyak. Kalau pemahaman Wahabi. Nah, as-salatu khidmatullahi fil ard.
Salat itu adalah wujud melayani Allah di muka bumi. As-salatu khidmatullah. Salat adalah sarana, salat adalah bentuk melayani Allah di muka bumi. Man khadama khudima. Orang yang melayani pasti dilayani. Maka ketika kita berada di dunia melayani Allah, maka kita di akhirat akan dilayani oleh Allah. Bagaimana cara melayani Allah di dunia? Nabi bersabda, caranya adalah dengan melakukan ibadah salat. Kalau kalian melakukan ibadah salat, berarti kalian sama hukumnya dengan melayani Allah. Nah, kalian sama berkhidmat kepada Allah. Faman shalla, maka siapa saja yang salat, walam yarfa' yadayhi, dan ia tidak mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar, takbiratul ihram, enggak angkat tangan. Allahu Akbar, ruku' juga enggak angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, juga malas angkat tangan. Fahiya khidaj, maka dianya salat itu kurang. Maka dianya salat yang dia lakukan itu khidaj, memiliki kekurangan. Memiliki kekurangan. Mungkin waktu takbiratul ihram dia mengangkat tangan, tapi waktu ruku' enggak angkat tangan, kurang sedikit salatnya. Iktidal dia tidak angkat lagi, tambah lagi kurangnya. Dari rakaat kedua setelah tasyahud awal, dia berdiri tidak mengangkat tangan, kurang lagi salatnya. Maka setiap kali meninggalkan mengangkat tangan di dalam pergerakan solat yang sunnah hukumnya mengangkat tangan lalu dia tidak angkat, maka solatnya dinilai kurang. Coba ulang apa yang saya sampaikan, kasih mic ke ganda. Orang terangkan untuk mutar-mutar aja kepala dia tadi. Untuk ulang lagi penjelasannya. Antum ulang lagi apa yang saya sampaikan tadi. Apa antum lihat ke belakang? Pakai mic itu antum jawab, apa yang antum lihat ke belakang? Apa? Berdiri sini. Bilang enggak ada lagi. Saya melihat antum dari tadi, antum bilang enggak ada. Sebelum pengajian selesai, antum lihatkan catatan kitab antum ke teman antum kiri dan kanan. Situ saja. Kecil-kecil nggak jelas.
Naam. Walam yarfa' yadayhi fahiya khidaj. Dan dia tidak mengangkat kedua tangannya, maka dia itu kembali ke ibadah solat karena domirnya ta'nis. Fahiya, maka dianya solat khidaj, kurang. Hakadha akhbarani Jibrilu, begitu memberitakan kepadaku oleh malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Inna bikulli isyaratin darajatun wa hasanatun. Sesungguhnya dengan setiap isyarat, sesungguhnya dengan setiap isyarat dalam ibadah salat, maksudnya itu ada derajatnya dan ada kebaikannya. Ada satu derajat dan ada satu kebaikan setiap isyarat dalam salat. Apa maksud isyarat? Mengangkat jari. Illallah, mengangkat itu saja, itu sudah ada satu derajat, sudah ada satu kebaikan. Hanya mengangkat satu jari, apalagi isyaratnya dengan kedua tangan. Allahu Akbar, menggenggam tangan kanan, itu mendapatkan satu derajat dan satu kebaikan. Dibuka telunjuk, itu mendapatkan satu derajat, satu kebaikan. Dibuka jari kiri, mendapatkan satu kebaikan dan satu derajat. Sejajar ujung jari dan ujung lutut, itu juga mendapatkan satu derajat dan satu kebaikan. Maka tidak ada gerakan yang sia-sia dalam sholat. Ketika dia duduk tasahud awal, tasahud akhir, duduk iftiras antara dua sujud, dia tegakkan telapak kaki kanannya dan membengkokkan, menekuk ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat. Itu ada nilai setiap jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking yang ditekuk, itu dapat satu kebaikan dan satu derajat. Kemudian dia keluarkan kaki kirinya di bawah kaki kanan, lalu diarahkan ujung kaki kiri juga menghadap kiblat, kelingkingnya, jari manisnya, jari tengahnya, jari telunjuknya, setiap jari yang digerakkan sesuai dengan perintah solat, itu ada satu kebaikan dan satu derajat yang ditinggikan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh bahasa asal-asalan. Allahu Akbar, Sami Allah, itu enggak ada nilainya. Allahu Akbar juga enggak ada nilainya. Nah, khair. Mata ketika kita tasawuf awal, kemana dipandangkan? Ke tangan. Isyarat mata ke tangan, dapat satu pahala, dapat satu derajat. Ketika ruku, kemana mata? Antara dua kaki. Orang yang matanya bukan ke antara dua kaki tidak dapat derajat, tidak dapat kebaikan. Tapi orang yang matanya diisyaratkan ke antara dua kaki dapat satu kebaikan, dapat satu derajat. Nah, as-salatu khalfa rajuli wara'in, rajulin wara'in. Salat di belakang laki-laki yang wara', maqbulatun, itu diterima. Salat khalfa rajulin, di belakang laki-laki, wara'in, tawari'in, wari'in, itu isim fa'il. Karena isim fa'il itu wazannya banyak.
Di antaranya fa'ilun, 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 fa'alun. Apa lagi? Fa'alun. Itu wazan isim fa'il semuanya. Yang diartikan itu masdar. Kok masdar jadi na'at? Bukan, itu isim mustaq. Wari'in. Nah, rajulin wari'in, laki-laki yang wara, makbulah, maka diterima solatnya. Apa arti wara? Apa arti wara? Menghindarkan diri dari perkara syubhat. Apa arti zuhud? Menghindarkan diri dari perkara mubah. Makan mubah enggak? Mubah berarti enggak makan-makan orang zuhud tuh. Zuhud adalah menghindarkan diri dari berlebihan dalam perkara mubah, karena khawatir akan menyebabkan kepada perkara haram. Itu namanya zuhud. Sedangkan wara, orang menghindarkan dirinya di perkara haram dan subhat. Man istaqa subhat faqad istara faqad istabara li dini wa irdi. Man istaqa subhat, siapa saja menghindari perkara subhat, berarti dia telah menyelamatkan harga dirinya dan agamanya. Itu wara. Mana lebih tinggi zuhud daripada wara? Astagfirullah. Pagi-pagi belum jalan otak. Zuhud menghindarkan diri dari berlebihan dari perkara mubah. Enggak mau makan berlebihan, enggak mau berpakaian berlebihan, enggak mau bicara berlebihan, enggak mau minum berlebihan, karena takut akan menyebabkan kepada perkara haram. Sedangkan wara menjaga diri dari perkara haram dan subhat. Pertanyaannya, mana yang lebih tinggi derajatnya? Yang wara siapa jawab? Wara. Bacungkan tangan. Nah, siapa yang lebih tinggi wara pada zuhud siapa? Acungkan tangan. Enggak ada? Nah, kalau ada dia on itu. Itu orang on. Oh, on. Ya Karim. Naam. Jadi yang diminta di sini bukanlah zuhud. Kalau dapat imam yang zuhud, Masya Allah, lebih diterima lagi ibadah salatnya. Minimal wara. Minimal wara. Nah, kalau imam terlibat perkara haram, bagaimana ibadah salat kita? Berjamaah sama imam surbut dukhan, merokok. Serbu artinya minum, dukhan asap, minum asap, dia merokok. Bagaimana sholat dengan imam yang melakukan perkara-perkara yang haram? Yang wara minimal itu untuk syarat sholat diterima. Jadi dia menjaga diri, ini halal atau haram. Mau makan sosis, nah, bahan bakunya daging. Daging apa ini? Oh, sosis daging sapi. Di mana produksi? Siapa yang nyembelih? Kapan disembelih? Enggak jelas. Kalau enggak jelas artinya subhat.
Kalau subhat dia nggak lakukan, berarti dia wari', orang wara'. Ketemu uang di kantongnya, dia nggak ingat dia nyimpan uang di kantong. Bisa saja uang kawan yang salah tempat. Akhirnya dia nggak mau belanja, membelanjakan uang itu disebut dengan wara'. Di Madinah ada berita kehilangan kambing. Ada seseorang yang kambingnya dicuri. Maka ada salah satu ulama di kota tersebut, dia tidak mau makan daging kambing selama 30 tahun. Ada akikah daging kambing dia nggak makan, korban daging kambing dia nggak makan, pergi ke kedai nasi gulai kambing dia nggak mau makan. Kenapa? Jangan-jangan nih kambing yang hilang ini, tapi setelah 30 tahun dia makan. Karena nggak mungkin lagi kambing itu bertahan 30 tahun. Terus sudah habis itu yang hilang. Itu disebut dengan wari'. Antum beli makanan, baca komposisinya. Apa komposisinya itu? Tepung gandum halal, minyak nabati halal, garam halal, trombosit. Trombosit pula. Apa itu trombosit? Akurida, apusida. Nggak jelas satu pun di situ. Oh, ini apa ini? Kalau nggak jelas berarti subhat, maka jangan dimakan. Yang jelas komposisinya adalah bakwan. Jelas, tepung, garam, wortel. Itu jelas. Dibuat hari itu juga, dimakan hari itu juga. Nah, maka kalau belanja, baca komposisinya, nggak jelas salah satu tulisan di situ, antum nggak ngerti apa maksudnya, berarti subhat. Kalau subhat dihindari, jadilah antum wari', orang wara'. Tapi kalau dimakan juga, udahlah halal nih, berarti dia nggak wara'. Nah, bisa dipahami? Ini dah jelas bukan sendal dia dipakai. Itu wara' apaan itu? Ketika antum keluar di masjid, lalu ada sendal sepasang, kemudian antum ragu nih, mirip dengan sendal satu, sendal orang ya? Kayaknya sendal saya ini. Tapi kok ada ininya, ada catnya, saya nggak pernah ngecek. Sendal siapa ini? Kayaknya sendal saya yakin, tapi agak ragu dikit. Itu namanya ragu, maka dia tinggalkan, dia pulang nggak pakai sendal. Itu disebut wara'. Tapi ketika sendalnya hilang, dia cari sendal yang hampir sama dengan sendal dia, itu nggak wara'. Apalagi dia datang nggak pakai sendal, balik pakai sendal, itu pencuri namanya, bukan wara' lagi. Makan berlima dalam satu nampan, lalu kawan minta sisain, nggak rata bagi limanya, agak kurang dikit, lauknya kurang dikit, kerupuknya kurang dikit. Maka siapa yang memakan lebih pada kapasitasnya, itu bukan wara'. Jadi orang wara' makan dalam nampan, orang makan 3 suap, dia 2 suap, itu disebut dengan wara'. Wal hadiyatu, memberikan hadiah, memberikan cenderamata, memberikan sesuatu
kepada laki-laki yang wara makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedekah juga lihat dulu, biar sedekah kita diterima oleh Allah, biar hadiah kita diterima oleh Allah, cari penerimanya orang soleh, jangan orang salah. Cari yang wara', cari yang terjaga, cari yang taat. Maka di dalam kitab fikih dikatakan tidak mengapa menunda pembayaran zakat fitrah untuk menunggu orang soleh. Sehingga ada doa akala ta'amakumul abrar. Semoga makanan kalian dimakan oleh orang baik-baik. Setiap butir makanan yang diberikan itu menjadi nilai ibadah dalam dirinya. Jangan sampai makanan yang diberikan dimakan oleh orang yang enggak baik-baik. Dengan dia memakan makanan yang kita berikan, lalu bertambah energinya untuk menantang Allah dan Rasulnya. Wal julusu ma'a rajulin wari', duduk bersama laki-laki yang wara'. Duduk bersama laki-laki yang wara' itu termasuk ibadah. Min tabi'at, sebahagian dari ibadah, termasuk dari ibadah. Duduk bersama laki-laki yang wara'. Duduk saja, enggak ngobrol. Duduk doang. Antum nunggu bis di haltenya, atau nunggu keberangkatan bis di terminalnya. Ada 2 kursi. Satu kursi antum lihat ada kiai sepuh di situ duduk. Satu kursi lagi ada orang lain lah. Nah, antum milih duduk di kursi yang dekat kiai sepuh itu. Duduk saja itu, enggak ngobrol. Kiai sepuhnya pun dah kelelahan dia. Ini aja dia sambil nunggu bis. Kantuk. Bibirnya enggak geraknya. Nah, duduk di situ itu dah termasuk ibadah. Ketika naik bis, ada kursi yang kosong, dilihat. Di sampingnya ada ustaz, sampingnya kiai sepuh, di sampingnya ada mak-mak, di sampingnya ada nenek-nenek, di sampingnya ada wanita haram. Artinya wanita yang enggak ada hubungan mahram dengan dia, haram dia duduk di situ, itu maksudnya wanita haram. Maka kemana dia pilih? Dia milih duduk di samping siapa? Ketika dia milih duduk di samping laki-laki yang wara', maka dia perbuatan duduknya itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mudzakaratu ma'ah shadaqatun. Bermudzakara, berbincang-bincang, berdialog bersama laki-laki wara' itu dinilai sedekah. Setiap perkataan yang dilontarkan, setiap perkataan yang dibicarakan. Syekh izin bertanya. Nah, itu nilai sedekah oleh Allah. Kalau saya sedang sholat, kata-kata kalau saya itu nilai sedekah oleh Allah. Lalu ada rasa-rasa yang keluar di belakangku, itu sudah dinilai sedekah oleh Allah. Ketika saya raba, kemudian basah. Ketika saya cium, berbau. Apa hukum solat saya menurut mazhab Imam Syafi'i? Nah, maka pertanyaan itu dinilai sedekah oleh Allah. Pajaban kiai itu sepakat 4 mazhab, antum berak dalam solat. Sudah basah, dicium bau. Tanya lagi apa hukum salat saya menurut mazhab Imam Syafi'i? Kata kiai bukan Imam Syafi'i saja,
4 mazhab sepakat kamu tuh berak dalam sholat. Nah, muzakarah dia dengan kiai seperti itu nilainya sedekah. Muzakarah dia dalam bersama laki-laki yang wara, itu nilainya sedekah. Setiap air liur yang dia habiskan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan atau membagikan informasi-informasi. As-salatu imaduddin. Apa artinya? Abdullah Jabbar. As-salatu imaduddin. Nah, salat adalah tiang agama. As-salatu amududdin. Artinya Jabbar. As-salatu amududdin. Sama. Mana antum tahu sama? Satu imaduddin, satu amududdin. Beda lah. Artinya sama. Salat adalah tiang agama. As-salatu imadul iman. Fatih Jabar. Salat adalah, tadi hadis bilang salat tiang agama, sekarang bilang hadis salat adalah tiang iman. Kenapa beda-beda begitu? Hah? Kenapa beda-beda begitu? Apakah Nabi tidak konsisten dalam menyampaikan hadisnya? Apakah Nabi boro-boro pemikiran? Coba. Nggak tahu. Nah, kan dibilang belajar. Jadi riwayat mengatakan salat adalah tiang agama. Riwayat yang kita baca di sini salat adalah tiang iman. Kenapa beda-beda begitu? Kenapa? Kenapa? Apa? Iman itu masuk bagian agama. Karena agama itu adalah iman. Agama adalah iman. Maka tidak ada agama yang tidak punya iman. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya iman. Kamu yakin nggak dengan Allah? Ragu saya. Berarti dia tidak punya agama. Maka ketika disebut agama adalah iman, iman adalah agama, karena dia satu dengan bahasa yang berbeda. Karena dia syai' mutalaziman, syai'ani mutalaziman, dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Nah, wal jihadu sanamul amal. Jihad itu adalah puncaknya amal. Jihad adalah puncaknya amal. Wa zakatu baina dzalik. Zakat ada di antara demikian. Antara iman dan di antara puncak amal. Maka ulama fikih membahas kitab jihad di akhir. Nah, pertama dulu ibadah. Perbaiki ibadahmu, perbaiki salatmu. Untuk salat perbaiki wudukmu. Dibahaslah tohara, dibahaslah salat. Kemudian setelah dibahas salat, dibahas apa lagi? Muamalat. Setelah ibadahmu betul kepada Allah, maka dibahas bagaimana cara mendapatkan konsumsi rohani, jasmani yang halal. Jual beli yang sah bagaimana, yang tidak sah bagaimana, utang piutang, pinjam meminjam, supaya semuanya itu sah dibahas dalam bab muamalah.
Kalau seseorang sudah benar ibadahnya kepada Allah, jasmaninya sudah terisi dengan makan minum yang halal, baru dibahas munakahat. Nah, orang yang tidak makan 7 hari 7 malam perlu dibahas munakahat? Nah, perlu? Nggak ada gunanya. Itu mau nikah, nikah apa nih? Perut saya 2 hari belum makan. Nah, setelah selesai kenyang perutnya, maka ada tuntutan yang lain, yaitu munakahat. Sempurna amalnya tersebut, maka puncaknya adalah jihad. Dibahaslah kitab jinayat. Begitu ulama fikih menatanya. Maka jihad itu ada di puncak amal. Ini enggak sholat mau jihad. Tegakkan Islam, iya. Nah, preman yang tadi megang botol minuman langsung pergi jihad. Selesaikan dulu ibadahmu. Nah, jihad itu ada di puncak, nggak mungkin loncat ke puncak. Mulai dari awal, ibadah sholat, ibadah zakat, hajinya, kemudian apa lagi, kemudian baru jihad. Ini dijadikan jihad sarana untuk bosan hidup. Udah bosan hidup mau jihad. Nah, banyak problem mau jihad. Bukan. Setelah sempurna amal ibadah yang lain, maka dia naik ke puncaknya, yaitu jihad. Karena kalau sudah jihad tidak bisa lagi amal. Jenazahnya pulang dari digotong, dari dikuburkan di Uhud. Nah, zakat ada di tengah-tengahnya. As-salatu mizan. Salat itu adalah timbangan. Artinya timbangan iman. Tanwin di situ adalah tanwin iwad. Tanwin iwad artinya tanwin pengganti mudhaf ilaih. Maka asal katanya menurut Imam Abdul Rauf Al-Manawi adalah as-salatu mizanul iman. Salat itu adalah timbangan iman. Salat itu adalah barometer iman. Maka Nabi bersabda, apabila kamu lihat orang yang sering berjamaah ke masjid, saksikanlah dia orang beriman. Sesungguhnya solat yang berat bagi orang munafik adalah solat subuh dan isya. Jadi solat itu menilai iman, barometer iman. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu apabila dia mau mengerjakan solat, berdirinya letih, malas. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia masih duduk. Dilihat oleh imam. Saulu zakat. Damam kagak. Kalau damam tak ada masalah. Malas saja bawaan mukanya. Itu ciri orang munafik. Nah, idza qamu ila sholati qamu kusala. Maka salat itu adalah barometer iman. Semakin baik ibadah salatnya, kita pastikan imannya baik. Rusak ibadah salatnya, imannya rusak. Terburu-buru salatnya, berarti imannya kurang, habis baterai. Nah, banyak ibadah salatnya, berarti tinggi kekuatan imannya. Kurang ibadah salatnya, berarti melemah imannya. Jadi salat itu barometer iman. Tutang. Nah, itu buka mata kan? Itu makna daripada as-salatu mizan. Faman aufa, maka siapa saja yang menyempurnakan, istaufa, maka dia akan mendapatkan balasan sempurna. Faman aufa, maka siapa saja yang menyempurnakan wuduknya, kepala diusap itu semuanya, bukan ujung rambut doang.
telinga lebih sempurna, kaki lebih sempurna, rukuknya sempurna, subhana rabbil azimnya 3 kali bukan sekali. Salat sunatnya baca doa iftitah bukan langsung Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca surah, bukan salat sunat tanpa surah. Dia sempurnakan, maka dia mendapatkan balasan sempurna. Tapi kalau dia enggak sempurnakan, kita belum selesai 1 rakaat dia dah salam. Bagaimana kamu salat sunat kau cepat sekali? Dia hanya buat yang wajib-wajib saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Iftitahnya kagak, surahnya enggak, tasahudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung berdiri, enggak tahu doa apa-apa. Tapi kalau ngobrol sama kawannya lama, nah, main air lama, nangkap anak ikan lama. Ini pun salat terburu-buru, itu menandakan nanti dia dapat balasan gak sempurna. As-salatu tusawwidu wajah syaitan. Salat itu akan menghitamkan muka setan. Salat itu tusawwidu akan menghitamkan wajah syaitan, muka setan. Apa maksud menghitamkan muka setan? Maksudnya menurut Imam Abdul Rauf, dia membuat setan tidak senang, membuat setan kecewa. Kenapa tidak? Karena dengan ibadah salat itulah setan ingat dengan memori terjelek sepanjang sejarah dalam kehidupannya. Setan itu jadi setan kenapa? Hah? Setan itu kenapa? Kenapa? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, itu kan bukan setan, iblis. Iblis itu mamangnya. Nah, yang paling tua nenek moyang setan itu iblis. Jadi dia ingat nenek moyang kita diusir dari surga itu gara-gara nggak mau sujud sama Nabi Adam. Kamu lihat itu manusia, dia disuruh sujud, mau sujud dia dapat surga. Nenek moyang kita gara-gara nggak mau sujud kita jadi terkutuk. Maka setiap kali melihat orang sholat dia nggak terima. Dia ingat dengan memori terjelek dalam hidupnya. Itu maknanya salat menghitamkan muka setan. Sehingga ketika kita diganggu oleh setan dalam melakukan ibadah salat, kita ingin balas gangguannya. Bagaimana caranya? Minabi? Bagaimana caranya? Sujud sahwi. Itu untuk membalaskan dendam kepada setan. Sujud sahwi. Kenapa enggak rukuk sahwi? Kenapa enggak Al-Fatihah sahwi? Orang kelupaan dalam salat baca Al-Fatihah sahwi, baca rukuk sahwi, buat rukuk sahwi. Tidak, buat sujud sahwi. Fa innahu raghima ampa syaitan. Karena itu akan membuat bonyok hidung setan. Nah, raghima ampa syaitan itu kita lihat kawan kita geram sekali, tertonjok di hidung dia. Nah, setelah tonjok di hidung dia, itu namanya bonyok. Nah, seperti itulah kondisi muka setan ketika kita melakukan sujud sahwi. Nah, as-salatu tusawwidu wajha syaitan, was sadaqah tuksiru zahrahu. Sedekah itu akan mematahkan tulang punggungnya syaitan. Sedekah itu akan mematahkan tulang punggungnya syaitan. Jangankan patah tulang punggung, terkilir saja tulang punggungnya.
itu dia tidak bisa hidup. Perlu diurut supaya tulang punggungnya lurus. Ini bukan terkilir, patah. Bagaimana nasib orang yang tulang punggungnya patah? Hah? Kakinya patah, dia masih bisa makan. Bahkan dia masih bisa naik motor. Nah, dari Pasaman situ. Tapi kalau tulang punggung patah, nggak bisa. Nggak mampu sehidupnya itu. Tulang punggung patah, berarti nggak ada energi lagi, nggak ada kekuatan lagi. Tangan nggak berfungsi, walaupun tangannya berotot, bisa ngangkat barbel tuh sebelah tangan, yang berat tuh, santai ya sebelah tangan dia. Setelah tulang punggungnya patah, nggak ada lagi otot tangan gunanya. Tulang punggung patah, nggak ada lagi guna otot kepalanya. Kepala berotot. Saking kuatnya latihan dia, dahi dia perbuat otot. Membayangkan tuh. Tapi kalau tulang punggungnya patah, habis semua sejarah kekuatannya. Itu kekuatan sedekah, mematahkan tulang punggung syaitan. Jangan sedekah anti miskin, sedekah. Jangan 5.000 kata setan. Kebanyakan tuh sedekah 10.000. Oh, patah 2 tulang punggungnya. Antum sedekah 20.000, patah 4 tulang punggungnya. Antum sedekahkan semua uang yang antum punya, itu setiap sendi tulang punggungnya ada patah. Antum geram sama setan nggak? Teman-temannya, antum geram sama setan? Ya sedekah. Hari Jumat 2.000, itu terkilir tulang punggungnya itu. Nah, 5.000 terkilir 2 kali, belum lagi sempat patah. Tapi kalau sedekahnya banyak, itu luluh lantak tulang punggungnya. Nah, 500 perak, itu kena pukul tulang punggungnya, sakit dikit. As-sadaqah tuksiru zahra wa tahabbu fillah. Saling mencintai karena Allah. Tahabbu fillah. Saling mencintai karena Allah. Wa tawaddudu fil amal. Terus menerus dalam amal. Yaqta'u dabirah, itu akan memutuskan generasinya syaitan. Dabirah, dabirah artinya yang membuntutinya, yang membuntutinya, artinya generasinya, yang menyusulnya, itu diputus dengan 2 amal tadi. Saling mencintai karena Allah, kemudian tawaddud, selalu atau menjaga istiqomah dalam amal. Fa idza fa'altum dzalik, maka apabila kalian lakukan hal tersebut, jaga ibadah salatmu, perbanyak sedekahmu, cintai orang lain karena Allah dan Rasulnya, mencintai dia karena dia taat kepada Allah, mencintai dia karena dia orang baik, kemudian istiqomah dengan amal. Apabila kamu lakukan hal tersebut, taba'ada minkum, maka syaitan akan menjauh dari kalian. Taba'ada, maka syaitan akan menjauh dari kalian. Kamatla'is syamsi min maghribiha, seperti menjauhnya terbit matahari dari tempat tenggelamnya matahari. Seperti tempat terbit matahari jauh dari tempat tenggelamnya matahari. Nah, sejak kapan bertemu timur dan barat?
Kapan pernah bertemu timur dengan barat? Nah, enggak pernah. Apa yang paling jauh dalam kehidupan seseorang? Apa yang paling jauh dari kehidupan seseorang? Semenit yang barusan. 1 menit yang barusan. Masa yang telah lampau. Tapi sesuatu benda yang sangat jauh, yang berjauhan itu adalah timur dengan barat. Tidak ada lagi yang jauh daripada itu. Dua benda yang berpasang-pasangan yang dia berjauhan adalah timur dengan barat. Maka syaitan akan menjauh daripada orang tersebut seperti jauhnya antara timur dan barat. Nah, jadi syaitan takut sama dia. Ternyata masih Allah berikan peluang, rumus bagaimana seseorang dijauhi oleh syaitan. Berapa amal yang mesti dibuat? Berapa amalnya? Berapa putra? 1. Kamu kalau nggak bisa jawab jadi putri. 1. Salat. 2. Sedekah. 3. Lihat di kitabnya. 3. At-tahabbu fillah, mencintai karena Allah. Yang keempat, tawaddud fil amal, istiqomah dalam amal. As-salatu ala zahri dabbati hakadha wa hakadha wa hakadha. Salat di atas punggung kendaraan. Salat di atas punggung kendaraan begini dan begini dan begini. Ismail, apa maksudnya begini, begini dan begini? Kiblatnya? Itu begini, begini lagi. 3 kali begininya. Begini dan begini dan begini. Salat, artinya salat apa? Salat sunnah. Di atas punggung kendaraan, di atas motor, di atas mobil, pesawat, begini. Menghadap kiblat kah atau tidak menghadap kiblat? Begini, bisa rukuk kah atau enggak bisa rukuk? Begini, bergerak kah atau bisa diam? Yang penting jangan menoleh ke arah selain arah tujuan. Sudah sah salatnya. Allah, pakai motor, ya pakai motor pulang ke Pasaraya situ. Nah, itu udah capek belum? Belum. Itu apa antum buat tuh? Nah, itu apa? K. Itu huruf apa itu? Nah, itu yang antum buat sambil belajar. Lihat lagi halaman berikutnya. Nah, itu apa itu? Nah, itu yang antum buat sedang belajar. Mana lagi? Yang tadi antum buat apa? Duduk. Ketek banyak masalah. Sunat di atas kendaraan. Kendaraan dabbah di sini maknanya adalah hewan tunggangan, kuda, onta. Tapi maksud hadis ini bukanlah hewan tunggangan, kendaraan apa saja.
maka dia bisa melakukan salat duha, salat qobliyah, salat ba'diyah, salat tarawih, salat witir, salat sunat pokoknya. Salat sunat apa yang tidak bisa dilakukan di atas kendaraan? Ya pikir. Salat sunat apa yang tidak bisa dilakukan di atas kendaraan? Umar. Enggak bisa jawab. Ilyas. Tahiyatul masjid. Mana bisa buat tahiyatul masjid atas kendaraan? Salat apa lagi Apri Fadil? Bisa salat istisqa atas kendaraan. Salat Idul Fitri bisa, Idul Adha bisa. Salat apa? Itu bukan salat sunat, itu salat fardu kifayah. Salat apa yang nggak bisa di atas kendaraan? Salat sunat apa? Salat sunat? Salat sunat? Ya Karim, bagaimana fikihnya ini? Salat sunat? Bisa salat sunat tawaf atas kendaraan. Selesai dia tawaf, kemudian dia pulang ke hotel, naik kuda misalnya, naik motor, salat sunat tawaf dia. Salat sunat? Salat sunat safar. Kalau dia bikin salat sunat di atas kendaraan, berarti dia bukan salat sunat safar. Salat sunat safar itu sebelum mengawali perjalanan. Kalau dia sudah naik di atas perjalanan, berarti dia tidak bisa melakukan salat sunat safar. Ya Karim. As-salatu alayya nurun ala sirati. Berselawat kepada saya. As-salah itu maknanya berselawat. Alayya kepada saya itu adalah cahaya di atas sirat. Itu adalah cahaya melewati sirat. Siratal mustaqim. Jembatan antara bibir mahsyar dengan surga. Di bawahnya adalah neraka jahanam yang panjangnya 1500 tahun perjalanan, 500 tahun pendakian, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Yang besar jembatan itu seperti rambut dibelah 7. Nanti jihad selesai ini antum ambil rambut satu, antum belah 7. Nah, pinjam gergaji tukang. Jangankan untuk mencarinya, untuk membuat rambut dibelah 7 itu pun bagaimana caranya? Teknologi mana yang bisa membelah rambut jadi 7? Jangan belah 7, belah 2 aja ntar. Dan coba belah 2 rambut antum. Rambut antum kan ada yang bercabang tuh. Coba belah 2. Gak bisa. Lebih tajam pada pedang. Nah, di saat itu orang yang bisa selamat adalah orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman shalla alayya, maka siapa saja yang berselawat kepada saya yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, samanina marrah, sebanyak 80 kali. Nggak banyak, 80 kali. Antum banyak, alhamdulillah. Sampai 1000 saya dengar, 1000, 10.000, 20.000. Nah, apalagi wali-wali kutub itu nggak terhitung selawatnya. Wali kutub, emang antum siapa? Saya bilang wali-wali kutub tidak terhitung selawatnya. Kok ngaku jadi wali kutub? Nggak ada wali kutub di sini.
Wali-wali kutub selawatnya tidak terhitung. Nah, ini merasa aja di wali kutub. Orang yang berselawat kepada saya pada hari Jumat samanina marrah, sebanyak 80 kali, wufirat lahu, maka akan diampuni baginya dosa 80 tahun. Wufirat lahu, diampuni baginya dzunubu, dosa-dosa samanina ama, 80 tahun. Hadis hasan. Ini yang sangat menggiurkan, hadis hasan bukan hadis dhaif. Berarti satu selawat diampuni dosa berapa lama? Zahran? Setahun. Nah, kan berpikir dia kan jika baca hadis. Itu namanya berpikir. Kalau dia salat 1000 kali, dia dapatkan pengampun dosa 1000 tahun. 1000 tahun dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dia enggak hidup 1000 tahun, 80 tahun itu masih dicurigai. Kenapa di sekarang saya ada banyak ubannya? Bagaimana mau hidup 80 tahun? Tapi dengan selawat dia tadi yang banyak, maka dosanya sudah diampuni melewati usianya. Kalau dosa diampuni melewati usia, maka pengampunan akan berubah menjadi pahala. Asyamu junnah, puasa itu perisai. Kasih mic sama Zahran. Ini hadisnya banyak yang sama. Terjemahkan. Asyamu junnah. Rasa perisai. Apa? Rasa adalah perisai. Ada kata sambung dong. Ini puasa perisai. Puasa perisai. Ini ada kata sambungnya. Puasa adalah perisai. Asyamu junnatum minan nar. Puasa adalah perisai dari neraka. Kajunnati ahadikum minal kital. Berarti perisai salah satu kalian dari peperangan. Salah satu. Salah satu. Kalian. Salah seorang. Salah satu itu benda, kalau orang salah seorang. Asyamu junnatun hasinatun minan nar. Asalnya perisai. Hasinatun, yang melindungi dari neraka. Asyamu junnah, Asalnya perisai. wa hisnun hasinun, dan melindung dari neraka. hisnun, Melindung. hasinun, Melindung. sama aja. Wa hisnun, benteng yang kokoh, Benteng yang kokoh minan nar. dari neraka. Asyamu junnah, Asalnya perisai. malam, Sesuatu yang tidak. astaghfirullah, malam, malam, ma apa artinya? Sesuatu itu ma mausul, ini ma masdariyah. Ma masdariyah apa artinya? Ya karim. Ma masdariyah apa artinya? Galang apa artinya ma masdariyah? Selama. Ma nafi apa artinya? Tidak. Tidak. Ma mausul apa artinya? Sesuatu. Ma zaidah apa artinya? Tambahan. Ma zaidah apa artinya? Ditambahkan.
Tidak diartikan. Maksudnya kagak diartikan. Ma apa lagi? Apri. Ma apa lagi yang antum tahu? Nah, sekarang ini masdariyah. Malam selama tidak yakhriqha. Yakhriqha. Selama tidak ia merobeknya. Selama ia tidak merobeknya. Nah, puasa itu perisai selama dia tidak robek dengan bohong, selama dia tidak merobeknya dengan fitnah, dengan riba, dengan berbuka dengan makanan haram, sahur dengan makan makanan yang haram, melakukan perkara-perkara yang merusak ibadah puasa. Nah, asyamu junnah. Puasa adalah perisai. Malam yakhriqha. Selama tidak merobeknya. Fa'ilnya mana? Selama ia tidak merobeknya. Bikadibin. Dengan kebohongan. Au ghibatin. Atau dengan ghibah. Nah, itu hadis yang sempurna. Selama ia tidak merobeknya, kita berpikir bagaimana bisa merobek puasa? Bikadibin, dengan bohong. Au ghibatin, atau ghibah. Dia pulang kampung, tanya apa yang ditanya oleh orang kampung. Boga, antum mondok di mana? Boga? Darul Hijrah. Antum bagian apa Darul Hijrah? Bagian apa antum mondok? Tafiz. Udah berapa lama? Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun lebih. Berapa lebihnya? 9 bulan. Berapa hafalanmu? 20, Pak. Malu bilang 10, bilang 20. Itu namanya bohong, maka nggak ada pahala puasanya. Besok ketemu lagi hari kedua. Mondok di mana? Berapa hafalan? Berapa lama mondok? 3 tahun. Sudah hafalannya 5, 3 tahun. Malu dia 5. Bilang 15. Nah, 15. Nah, maka jangan sampai ego terhadap sesuatu, tidak mau mengakui kekurangan diri, menyebabkan hilang pahala puasa, asbab bohong. Tak apa bohong. Kali berapa hafalan tuh? 30 juz sudah kubro, Pak. Berapa lama mondok? 2 tahun lebih dikit. Nah, bilang saja 20 tahun Pak selesai hafalan tuh. Nggak ada masalah. Jangan sampai ego. Jangan sampai menganggap sesuatu itu kekurangan. Tapi anggap itu sesuatu yang lebih. Nah, mana sesuatu yang lebih? Orang 20 tahun udah mundur. Saya 20 tahun tetap berjuang. Nah, itu kan lebih. Ini kadang-kala karena nggak mau mengakui kekurangan, bohong. Robek puasanya. Asyamu junnah. Cepat Zahran. Puasa adalah perisai. Wa huwa hisnun. Dan Dia apa? Dan dianya puasa Hisnun benteng. min Pelindung dari pelindung orang mukmin. husuni. Pelindung. Husuni. Benteng yang kokoh. Husuni. Itu kan bentuk jamak dari hisnun. Dianya puasa adalah salah satu benteng dari benteng-bentengnya orang beriman. Salat adalah benteng orang beriman dari maksiat.
Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Zikir adalah benteng orang beriman. Karena ketika orang beriman berzikir, maka setan tidak mampu membisikkan perkara maksiat ke dalam hatinya. Selama dia berzikir, setan diibaratkan seperti nyamuk yang mau menyedap darah seseorang. Zikir dia cabut jarumnya, orang itu lupa, dia suntikkan was-was. Jadi zikir melindungi juga. Sedekah melindungi juga. Bersedekahlah kamu di pagi hari, itu akan menyelamatkan kamu dari bala bencana sampai sore. Bacaan Al-Quran juga pelindungan. Orang membaca Al-Muluk Allah lindungi, orang membaca Yasin Allah lindungi perkara yang mengecewakan pada hari tersebut. Jadi yang melindungi benteng orang beriman bukan puasa doang. Nah, doa juga, doanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, doa Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana ma lam yasha lam yakun. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dia tidak akan pernah ditimpa musibah yang merusak harta keluarga dan dirinya pada hari itu. Itu bukankah pelindung? Itu bukankah pelindung? Pelindung. Nah, semuanya pelindung. Tapi puasa salah satu pelindung, salah satu benteng dari benteng-benteng orang beriman. Wa kullu amalin li sahibih. Dan setiap amalan bagi sahabat. Setiap amalan bagi sahabat. Jadi kita yang ngamalin gak dapat pahala. Kasih mic sama Ilyas. Oh, udah habis waktunya. Kasih aja ujungnya itu dulu selesai. Wa kullu amalin li sahibih. Setiap amal juga untuk orang yang mengamalkannya. Setiap amal untuk orang yang mengamalkannya. Kamu sholat untuk kamu yang sholat, kamu baca Quran untuk kamu yang baca Quran. Orang berzikir pahalanya untuk orang berzikir. Illa siyam, kecuali puasa. yaqulullah, Allah berfirman, as-siyamu li puasa untukku, wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberi pahala dengannya. Jadi pahala salat sama nggak sih? Ya Allah juga. Ulang lagi terjemahannya, itu udah kontra itu. Yaqulullah, Allah berfirman, as-siyamu li puasa untukku, wa ana ajzi bih, dan saya yang memberi pahala. Jadi pahala salat bukan Allah yang beri, Dan Allah yang langsung memberi pahala. nah, dan aku yang menentukan balasan dengannya puasa. Semuanya pahala dari Allah, masa ada pula dari yang lain. Nah, saya yang menentukan balasan dengannya pahala, karena pahala-pahala yang lain memiliki kadar tertentu. Nah, tapi kalau puasa enggak, Allah yang akan menentukan. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah.